Perlukah jembatan Bahtera? Ini dampak sosial maupun keuntungan yang diterima warga Bangka Belitung. Masih ingat dengan rencana mega proyek pembangunan jembatan Bangka Sumatera atau Bahtera Sriwijaya antara Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman periode 2017 sampai 2022 bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Kamis tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 yang lalu. Namun, rencana pembangunan tersebut masih mengundang pro dan kontra di masyarakat. Setelah ditelusuri bangkapos.com, rencana mega proyek yang diprediksi menelan biaya 15 triliun rupiah ini ternyata sudah selesai dokumen pra-studi kelayakan proyek Feasibility Study atau FS telah diselesaikan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fungsional teknik jalan jembatan Dinas PUPR Babel, Yuli Hartati didampingi Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Babel, Martini mengatakan pihaknya telah menyelesaikan tahapan pra-studi Feasibility Study atau FS yang kemudian diserahkan ke Kementerian PUPR. Untuk jembatan Bahtera, kalau untuk pemerintah Provinsi Bangka Belitung sampai di pra-studi FS, lebihnya untuk FS dilakukan pihak Kementerian PUPR. Nah, untuk detail engineering design atau DID juga di Kementerian PUPR. Setelah akhir FS-nya adalah bakal berkelanjutan atau tidak untuk memenuhi syarat atau tidak dilaksanakannya DID-nya oleh Kementerian, jelas Yuli. Yuli menambahkan untuk feasibility study FS dilakukan untuk dapat mempelajari layak dan tidak jembatan dibangun, kemudian menilai sisi ekonomis keamanan apabila dibangun nantinya. Di situ akan tahu layak atau tidak setelah ada hasilnya. Kalau layak kemudian ditentukan desainnya. Kalau dari kita telah melaksanakan pra-studinya, nanti studi itu dan diedit dilakukan oleh Kementerian PUPR. Hasilnya seperti apa, layak atau tidak, ujarnya. Untuk lokasi yang bakal dibangun jembatan antara Desa Sebagin, Kabupaten Bangka Selatan ke Desa Tanjung Tampak, Sumatera Selatan dengan panjang jembatan 13, km dan menelan biaya berkisar 15 triliun rupiah bersumber dari dana APBN. Namun menurutnya dapat saja berubah karena melihat naiknya harga jumlah barang kebutuhan. Kalau itu kemungkinan bisa berubah karena menilai harga bahan kebutuhan pokok juga. Tetapi kalau untuk manfaat tentu ini berdampak pada ekonomi barang-barang pokok kita. Semula lewat kapal laut, kapal melalui jembatan itu yang semula susah bakal menjadi lancar karena tidak ada lagi kendala gelombang tinggi, jelasnya. Gimana pendapat kalian warga Bangka Belitung? Silakan komentar. Keuntungannya adanya jembatan Bahtera. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aswari Helmi mengatakan apabila dibangun jembatan Bahtera menjadi alternatif untuk menjadikan murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok di Babel. Karena kita ini daerah kepulauan selalu tergantungan dengan daerah luar dari mulai beras, gula, kopi dan lainnya. Tetapi apabila ada jembatan Bahtera mereka bisa langsung melalui jalur darat termasuk dari kita. Artinya bukan hanya dari luar ke Babel tetapi dari Babel keluar juga. Kata Hezri Helmi kepada bangkosos.com Rabu 13 bulan 7 tahun 2022. Termasuk kata Helmi, apabila masyarakat Babel yang ingin menjual TBS kelapa sawit dan barang pokok lainnya langsung dapat dilakukan ke Provinsi Sumatera Selatan. Sudah ada jembatan jual buah sawit dapat ke Palembang karena di dalam Babel ini dijual murah. Siapa tahu dijual keluar Bangka Belitung menjadi lebih mahal. Jadi sudah selayaknya jembatan itu dibangun. Kita dari DPRD jelas mendukung, kata politikus PPP ini. Helmi juga menyampaikan untuk tidak lanjut jembatan tersebut saat ini sedang dilakukan proses di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kita sudah ke Bappenas proyek itu dilanjutkan. Tetapi untuk 2024 tidak selesai belum. Prosesnya masih berjalan karena banyak sekali pembebasan lahan dilakukan dan lainnya masih banyak dilakukan terangnya. Ia makini apabila jembatan Bahtera jadi dibangun akan berdampak besar untuk pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. Babel akan tumbuh perekonomiannya, kita tidak lagi seperti terisolir karena transportasi darat ke daerah Sumsel lancar, katanya.